Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita oleh Allah untuk meraih kemuliaan menuju jalan surga dengan menghadiri majelis ilmu. Tiada harapan melainkan semoga Allah memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan nikmat husnul khatimah. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada qudwah dan uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini kita akan membahas satu topik, yakni tentang musuh. Kalimat musuh ini memiliki pengertian yang negatif. Berbeda kalau kita bicara atau mengucapkan kalimat sahabat atau teman atau kawan. Kalau teman, sahabat, kawan, yang terbayang oleh kita yaitu sebuah jalinan interaksi kasih sayang atau saling melimpahkan kebaikan satu dengan yang lain. Tapi kalau dengar musuh, berarti di situ tidak ada kasih sayang, tidak ada saling memberi kebaikan. Kalau kita mendengar kata musuh, bawaannya apa kira-kira? Dalam pikiran kita, kalau musuh itu bawaannya apa? Hah? Curiga. Patu. Ya bawaannya itu, kalau bahasa kita mungkin berselisih, bermusuhan, atau bahkan puncaknya adalah apa? Peperangan. Ini. Nah, dalam kehidupan ini Allah ciptakan sesuatu itu ada yang berlawanan. Ada kalanya berpasangan laki perempuan. Itu bukan diartikan musuh ya, karena itu berpasangan. Beda kalau yang kita bahas yaitu al-haq wal batil. Ya. Hak dan batil berpasangan atau tidak? Tidak berpasangan. Itu justru kontradiktif, bermusuhan, bertolak belakang. Yang satu benar, yang satu salah, atau halal haram, atau antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Ini bermusuhan, berlawanan.
Sama seperti kalau kita bicara tentang magnet. Ada kalanya dia tarik menarik, tapi ada kalanya tolak menolak. Masih ingat kapan magnet itu tolak menolak? Kutubnya sama atau kutubnya berbeda? Kutubnya sama ya. Ini menurut hukum fisika ya. Tapi bukan berarti kalau kita punya kesamaan kemudian menolak. Enggak. Itu hanya untuk magnet. Tapi untuk kita, kalau kita memiliki kesamaan, mestinya saling tarik menarik, saling menutupi, bekerja sama, saling berkasih sayang, memiliki kesamaan akidah, memiliki kesamaan manhaj. Tapi berbeda kalau dengan magnet tadi. Karena hak dan batil itu sudah jelas beda. Kebenaran itu datang dari Allah, al-haqqu min rabbik. Sementara kebatilan itu tidak datang dari Allah, tapi datang dari musuh Allah. Yang pada awalnya sebetulnya musuh itu tidak ada. Tidak ada musuh sebetulnya. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia. Tidak ada musuh sebetulnya. Tapi hal itu berawal dari perilaku iblis yang dia melakukan pembangkangan. Dan inilah kebatilan, karena dia menolak al-haq, menolak perintah Allah. Dan perintah Allah itu al-haq. Maka penolakan terhadap yang hak itu adalah batil. Itu asal muasal munculnya musuh. Kenapa? Karena mestinya malaikat itu taat tanpa membangkang. Jin demikian pula. Mereka beribadah ribuan tahun bersama malaikat. Tapi terjadi peristiwa di mana iblis ini menolak membangkang perintah Allah. Sehingga jadilah dia musuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, musuh itu yakni aduun. Aduun yakni musuh. Jamaknya adalah a'da. Dalam Al-Quran sering disebut dengan menyematkan kata-kata mubin. Kalau tidak al-mudillun, mubinun. Yang sering itu mubin, yakni nyata, musuh yang nyata. Di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, Allah Jalla wa'ala berfirman di ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Iya. Di sini disebutkan musuh yang nyata, yaitu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jadi musuh kita itu betul-betul nyata, bukan sesuatu yang tidak ada. Kalau nyata itu gimana Pak pengertiannya Pak? Nyata itu gimana? Jelas. Nyata itu tidak mesti tampak. Tidak mesti tampak, tapi eksistensinya ada. Eksis dia, ada. Dan
bukan hanya ada, tapi apa? Membawa dampak, membawa ekses. Dan eksesnya nyata. Sekalipun wujudnya tidak nyata, maksudnya wujudnya tidak terlihat, tapi keberadaannya benar, hak. Dan yang kedua apa? Ekses, dampaknya luar biasa. Nyata. Itu musuh yang nyata. Yang disebut di sini adalah aduun mubinun, musuh yang nyata. Maka siapakah musuh kita itu? Yang perlu dipahami bahwa permusuhan ini terjadi dalam kehidupan dunia ini. Nanti kalau di akhirat permusuhan itu terjadi, tapi sudah nggak ada artinya, karena masing-masing menghadapi siksa Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika di dunia ini terjadi perhelatan besar, di mana terjadi permusuhan, perselisihan, pertengkaran, bahkan peperangan. Kalau di akhirat mereka saling bermusuhan, kenapa? Saling bantah-membantah saat Allah mengadili mereka. Maka ketika di dunia kita sebagai seorang muslim yang tunduk patuh kepada Allah Jalla wa'ala, maka musuh kita adalah yakni musuh Allah. Siapa saja yang menjadi musuh Allah, maka itulah musuh manusia. Makanya di sini tergantung kita memposisikan sebagai apa. Kalau kita justru memusuhi Allah, berarti kita menempatkan diri sebagai musuh. Musuh orang-orang beriman. Jangan mengatakan bahwa wah, musuh kita ini adalah syaitan, sementara dia sendiri memusuhi Allah. Padahal syaitan itu memusuhi Allah. Dia juga memusuhi Allah. Tapi dia ucapkan kita ini musuhnya syaitan. Padahal hakikatnya teman. Setan memusuhi Allah, sementara dia manusia memusuhi Allah. Berarti sama. Berarti seseorang itu akan menjadikan syaitan itu musuhnya apabila dia berada pada posisi yakni Allah dan para rasulnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sudah menempatkan diri berada pada jalan Allah, atau disebut dengan Hizbullah, apa? Golongan Allah. Yang Hizbullah itu bukan Hizbullah organisasi loh ya, atau kelompok, tapi Hizbullah hakikat yakni golongan Allah, yakni yang taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah, itu Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah itu adalah golongan yang menang. Itu. Kemudian ada kelompok yang mengklaim dirinya Hizbullah. Padahal hanya Allah saja yang tahu siapakah golongan Allah itu. Kita manusia berusaha untuk memasukinya agar kita mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Nah, kalau kita sudah menempatkan diri sebagai golongan Allah atau Hizbullah, maka berarti jelas siapa musuh kita. Yang pertama, musuh kita itu adalah iblis. Yang kedua yaitu syaitan. Dan syaitan itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu syaitan dari golongan jin dan ada syaitan dari golongan manusia. Dan manusia, setan dari golongan manusia
itu dibagi menjadi, yaitu orang-orang kafir, setan atau musuh setan dari golongan manusia, orang kafir. Kedua, orang munafik. Dan yang ketiga, para pendosa, orang-orang yang berbuat dosa. Subhanallah. Sebentar, bukan itu. Belum saya buka. Baik. Yang pertama siapa yang menjadi musuh kita? Iblis, laknatullah. Ya. Ini permusuhan abadi, sejak azali. Dan permusuhan ini dibangun sejak nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Dan iblis ini hidup jauh sebelum bapak moyang kita Adam dan Hawa. Dia adalah musuh yang nyata. Kata Allah di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, pada ayat yang ke-50, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah, semua sujud kecuali iblis. Kana minal jin, dan iblis itu dari golongan apa? Jin. Satu oknum jin yang kemudian disebut dengan iblis karena dia terputus dari rahmat Allah. Jadi ada satu oknum saja, tapi nanti dia beranak pinak dari golongan mereka, dari golongan jin, yang anak pinaknya ini didoktrin untuk menjadi musuh manusia, karena menganggap bahwa Adamlah sebagai penyebab iblis itu dikeluarkan dari surga. Maka sejak itulah terjadi permusuhan abadi. Maka seluruh keturunannya didoktrin untuk memusuhi anak Adam. Dan mereka inilah yang disebut dengan syaitan. Afatattakhidunahu, apakah pantas bagi kau manusia menjadikan dia iblis, wa dzurriyyatahu, dan anak keturunannya. Dan anak keturunannya ini dijadikan bala tentara iblis. Apa pantas mereka ini yang sudah jelas ditetapkan sebagai musuh oleh Allah, kemudian dijadikan sebagai aulia, teman, sebagai pemimpin, min duni, daripada Allah, wa hum lakum adu, sementara dia adalah musuh. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7, yakni pada ayat yang ke-24. Allah Jalla wa'ala berfirman,
Qala bitu ba'dukum li ba'dhin adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Apa kata Allah? Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yaitu tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Baik. Ini setelah mereka diturunkan, maka masing-masing menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 22, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma aduwwum mubin. Apa kata Allah? Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Rabb mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Iya. Awalnya disebut iblis, berikutnya disebut syaitan. Karena syaitan inilah keturunan dari iblis yang diutus, dikirim kepada Adam dan Hawa untuk membujuk rayu keduanya. Dan kemudian setelah Nabi Adam dan Hawa diterima taubatnya karena melakukan pelanggaran memakan buah terlarang, akhirnya diturunkan keduanya. Keduanya diturunkan di bumi. Dan satu dan yang lainnya menjadi apa? Musuh. Turunlah sekalian, di mana kalian sebagian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan dalam bumi atau kehidupan dunia ini sampai waktu yang telah ditentukan. Maka turunlah Adam ke bumi, menempati daratan, sementara iblis dia menempati lautan. Maka di lautan itulah kemudian iblis membangun kerajaan, membuat singgasana. Buka Muslim nomor 2408. Yes, 2408. Iya. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Singgasana iblis berada di lautan. Di mana singgasananya? Lautan. Di lautan samudra. Itulah singgasana iblis. Setelah Adam diturunkan, kemudian iblis pun diturunkan. Maka Adam menempati daratan, iblis menempati lautan. Dari sanalah dia mengirim pasukan. Lanjut. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, yaitu mengacau atau membencanai umat manusia. Ya, siapa pasukannya? Yaitu syaitan, keturunan iblis dari kalangan jin. Mereka lah yang disebut dengan syaitan. Dikirim syaitan ini ke seluruh penjuru bumi untuk membuat kekacauan, untuk membuat fitnah, membuat kerusakan. Maka siapa yang lebih besar membuat kekacauan? Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dia yang lebih besar jasanya atau terhormat di kalangan mereka. Ya.
Maka waspada. Sejak iblis diturunkan sampai hari ini, dia sudah mengirim ribuan ekspedisi. Entah 1 batalion atau kompi, kita tidak tahu. Yang jelas setiap hari dia pengirim pasukan. Semakin banyak manusia, berarti semakin banyak yang dikirim atau tidak? Semakin banyak yang dikirim. Bahkan setiap bayi yang lahir itu dikirim 1 jin untuk mendampingi dia selalu kemana-mana. Sejumlah banyak manusia yang lahir, sejumlah itu pula lah jin mendampinginya terus sampai mati. Itulah yang disebut dengan apa? Qarin. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad pun memiliki qarin, syaitan atau jin pendamping yang selalu mengajak berbuat jelek. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad, dia takluk, tidak bisa berbuat apa-apa, karena begitu hebatnya Rasulullah. Sehingga apa? Qarin, jin yang selalu menggoda manusia ini, dia justru masuk Islam, taat tunduk kepada beliau. Itu khusus Nabi Muhammad. Tapi nek qarinmu tambah dukal. Ketika Aisyah bertanya, apakah juga punya qarin? Baca 24:10 kalau tidak salah. Iya, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tidak seorang pun di antara kamu melainkan telah ada jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya. Nah, berarti jin ini musuh atau tidak? Namanya menggoda. Musuh atau teman? Musuh. Musuh. Antum harus waspada, itu musuhmu, tiap hari menggodamu. Hayya 'alas shalah. Si engko Samsul Falakomate sik suwe. Pernah enggak dibisiki seperti itu? Bukan pernah, bendino. Kalau antum tidak ditolong oleh Allah, bablas, subuh, kerina. Terutama jika sudah yang namanya setan ini apa? Ngencingi apa? Telinga. Karena toiletnya setan itu ternyata telinga kita. Dikencingi telinganya sehingga gak denger adzan. Loh, jam 6 rek. Kok gak krungu? Wah, muadzin iki lali paling. Dudu muadzine sing lali. Adzan sudah selesai. Tapi telinganya dibuat apa tadi? Toilet. Dibuat al-qafa' wal bu oleh kencingnya syaitan. Itu harus waspada. Ya. Kemudian jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggoda, berarti jelek ini, musuh ini. Banyak itu. Bukan hanya ini. Urusan ibadah, urusan yang lain. Delon wong wedok, delon derok mini. Itu animulus delon eman kon. Akhirnya ngelirik titik ya kan. Astagfirullah. Wis delok tapi. Itu syaitan enggak yang godain? Pernah enggak seperti itu? Enggak. Oh, no sing ngaku. Dijawab kuno. Sering. Berarti ketara bapak iki mari delok cerita iki. Ngene ngomong kok sering. Itu salah satu di antara tipu daya jin, syaitan dari kalangan jin. Kemudian ada sahabat bertanya, tanya para sahabat, apa katanya? Tanya para sahabat, Anda juga ya Wa Rasulullah? anta, apakah juga engkau wahai Rasul? Jawab beliau, ya, aku Iya, juga. Aku juga bersama Qarin. Akan Tetapi Allah selalu melindungiku dari godaan mereka, sehingga mereka yang menggodaku akhirnya menyerah dan masuk Islam. Nah, itu kalau Qarinnya Nabi Muhammad. Tapi kalau Qarin kita tidak ada jaminan. Dan inilah jin internal. Jadi nanti ada internal, ada eksternal. Kalau eksternal itu yang dari luar, yang kadang dikirimi oleh orang masuk ke tubuhmu, jadilah orang kesurupan. Ada juga yang menggoda dalam bentuk yang lain.
Kalau ini selalu mengikuti kemana-mana. Tidur ikut, ke kamar mandi tambah nemen, ikut, ke mall ikut, terus. Bahkan ketika sholat pun kadang ikut. Sudah ada jin qarin, ada jin eksternal lagi yang menyelinap di antara saf. Nanti ada itu syaitan seperti itu. Ini yang harus dipahami, ya, bahwa mereka berada di mana-mana. Yang kedua, bahwa mereka ini memiliki posisi yang strategis, ya, memiliki posisi strategis. Apa maksudnya? Mereka itu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka. Strategis nggak dia? Strategis. Ini harus dipahami. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surat ke-7 pada ayat yang ke-27. Allah katakan, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Apa kata Allah? Hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Terus ia menanggalkan dari keduanya pakainya untuk memperlihatkan kepada kedua auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah ini, innahu yarakum, sesungguhnya mereka melihatmu, dia wa qabiluhu, dan qabilah mereka, pengikut mereka. Semuanya intinya yaitu jin ini yang dikirim untuk membuat kerusakan di muka bumi, menyesatkan kehidupan manusia, dapat melihat dari suatu tempat min haitsu la tarawnahum, yang kalian tidak bisa melihatnya. Secara strategi dan taktik menguntungkan gak dia? Sangat menguntungkan. Kita nggak bisa lihat mereka, tapi mereka melihat kita. Termasuk saiki, orang saya ndelok. Cuman kita nggak tahu. Ngintip-intip, apa iku sing tiap dibahas saiki? Engko tak bantai. Ya. Didelok iku. Sama jin ini. Tapi jin nggak langsung ngomong, dia ambisi apa? Para downline-nya, para agennya dibisikkan. Sehingga apa? Kebenaran Al-Quran, As-Sunnah kemudian apa? Dibantah. Mereka juga apa? Melihat kita. Dan itu ada di mana-mana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana tempat itu mereka ada. Jadi waspada terhadap mereka. Dan mereka ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak pernah lengah. 24 jam mereka ini apa? Menggoda kita. Kita tidur, mereka masih aktif nggak? Aktif nggak dia? Aktif. Masuk dalam mimpi kita. Makanya mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik dari Allah, mimpi yang buruk dari siapa? Syaitan. Syaitan itu. Mimpi dikejar apa? Ular. Dari mana itu? Syaitan. Mimpi, maaf ya, turu ambek bintang film. Itu mimpi indah atau mimpi buruk? Halo? Jujuro. Temenan, jujuro. Mabengir aku mimpi rek turu ambek bintang film iki rek. Sip, tepak.
Itu bukan mimpi indah, itu mimpi buruk. Jangankan itu orang lain, perempuan lain, kau mimpi dengan istrimu aja, bisa jadi itu setan menyerupai istrimu dalam tidurmu, dan kau melakukan perbuatan jima. Itu syaitan, bukan mimpi indah itu. Kalau kita kan mimpi indah, syaitan itu. Sampai tidur pun mereka nggak akan pernah berhenti, terus dia bekerja untuk menyesatkan kita. Makanya kalau kita mimpi buruk, apa yang kita lakukan? Begitu bangun nyebut sholat, kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meludah kemana? Ke kiri. Berapa kali? 3 kali. Tapi simbolik. Ojo saidune drot. Bojomu sano. Mau idoni. Simbolik. Begitu dilihat, oh posisi saya tadi berubah, mestinya harus miring ke kanan, ternyata saya mimpi tadi karena posisi saya miring ke kiri, maka ganti posisi. Kalau ternyata posisi kita tetap di sebelah kanan, kok mimpi buruk, nah dianjurkan apa? Dirubah posisi, Pak, bantalnya dibalik. Ada yang dirubah, duduk kasurnya diwali lapo, sosong kasur, bengi-bengi ya. Cukup bantalnya saja dibalik. Itu caranya. Setan itu menandakan apa? Tidak pernah berhenti 24 jam menggoda manusia. Terus dia. Nah, ini yang harus dipahami. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kemudian setan dari kalangan jin ini harus diwaspadai. Di mana tempat-tempatnya? Yang pertama, dia ini bisa mengalir dalam tubuh manusia itu melalui pembuluh darah. Hati-hati. Buka Bukhari digital 6636. Dari Ali bin Husain radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai salah seorang istri beliau dari kalangan Bani Israel, cantik, yang membuat Aisyah cemburu. Ya. Kemudian tatkala Safiyah pulang, beliau pulang bersamanya. Lantas ada 2 laki-laki Ansor melewati beliau. Iya. Safiyah ini adalah istri yang didapatkan dari perang Khaybar, menaklukkan benteng Yahudi. Karena Safiyah ini adalah istri dari pemimpin pasukan Yahudi Khaybar. Ya. Suaminya mati tewas dalam perang itu. Dan ketika itu masih kemanten baru, belum diapa-apain. Ya. Dan masih muda, bukan tua. Ya. Kemudian awalnya diambil oleh Dihya Al-Kalbi, tapi sahabat-sahabat protes. Rasul, itu CNA Dihya Al-Kalbi ngambil Safiyah. Nggak tahu Rasulullah Safiyah itu siapa. Lalu itu dipanggil Dihya bersama Safiyah datang. Begitu dilihat, loh ini Safiyah, putri dari Huyai, ya, dan suami dari pemimpin dari pasukan Khaybar yang mereka kalah. Istri. Akhirnya apa? Dihya, Safiyah, untuk saya kamu ambil silakan 5 atau 4 wanita. Tepat lah. Ya, ganti nih Safiyah. Kenapa? Karena dia ini sebelumnya sudah tertarik kepada Rasulullah menurut ceritanya, dan benci kepada orang-orang Yahudi. Antum baca kitab Ummahatul Mukminin, salah satu di antara istri beliau yakni Safiyah, yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah dalam perjalanan, dan dengan mas kawin atau mahar apa? Pembebasan dirinya. Begitu sampai di Madinah, heboh. Lu, Nabi nggak ngomong wedok. Ya, istri-istri beliau nggak tahu kalau Safiyah ini sudah dinikah. Itu kisah, Bu, menandakan apa? Nggak harus izin wong wedok. Seneng ini ke bapak. Oh no, seneng. Mulai jadi ini. Ya,
Kemudian Lanjut. ketika sudah di Madinah, Sofia ini belum banyak diketahui oleh sahabat. Loh, iki kok ono wong wedok ambek Rasulullah. Ayu. Ketokane kok posturnya kok beda. Tidak seperti istri-istri yang lain. Sama saya nih semua kenal dengan istri yang lain. Ini kok lain. Makanya apa? Makanya Rasul melihat ada kecurigaan dari dua sahabat yang melihat beliau itu. Kemudian Lantas ada dua laki-laki Ansor melewati beliau. Maka beliau panggil dua laki-laki itu dan mengatakan, apa katanya? "Ia Sofia binti Huyai." Dia adalah Sofia binti Huyai. Maka kedua laki-laki tadi mengucapkan, "Subhanallah." Subhanallah, Maha Suci Allah. Berarti ada sebuah kecurigaan atau pertanyaan, ini sapa wong wedok iki? Kok mbek Kanjeng Nabi? Nek bojone liyane aku ro kabeh. Kemudian Nabi bersabda, Nabi mengatakan, "Sesungguhnya syaitan mengalir dalam anak Adam, dalam aliran darahnya." nah ini dia. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia melalui apa? Pembuluh darahnya. Makanya hati-hati. Pembuluh darah ini kalau menurut ilmu biologi, dia sebagai alat apa? Transportasi. Alat transportasi. Mengirim apa? Nutrisi. Makanya nutrisi kita ini harus apa? Harus halal. Kalau enggak, akan ditunggangi oleh syaitan. Makanan yang haram, minuman yang haram. Sementara setan itu ada di pembuluh darah. Dia akan menunggangi makanan dan minuman yang haram itu untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita. Makanya Nabi berpesan, ya Ka'ab, inna lahman wa daman nabata ala suktin fannaru aulabi. Wahai Ka'ab, sesungguhnya darah yang mengalir di tubuhmu, daging yang tumbuh dalam dirimu, kalau itu berasal dari yang haram, maka syaitan neraka lebih pantas, lebih layak untuk memakannya. Hati-hati. Makanya Allah itu mengaitkan antara syaitan yang harus kita waspadai dengan makanan. Kata Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat yang ke 168, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Apa kata Allah? Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Iya. Hai manusia, makanlah yakni apa saja dari karunia Allah yang terdapat di atas bumi ini. Silakan makan apa saja, yakni yang halal, karena hakikat semua makanan pada asalnya halal. Baru setelah itu Allah tetapkan yang haram. Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak halal atau haram? Lebih banyak yang halal. Makanya mestinya label halal itu keliru. Yang betul itu apa? Label haram. Jadi makanan yang haram itu dilabeli haram, begitu. Homer haram. Mestinya begitu. Kenapa? Karena yang halal itu lebih banyak. Kalau dibalik yang halal itu baru dilabeli, kasihan. Kenapa? Sing dodol sego pecel tonggo yukna yukja gak duwe label halal. Terus sampean takok, yukna pecel ngono halale. Ya Pak, no sampean diulang sampean. Karena yang halal itu banyak di mana-mana. Karena asal segala sesuatu itu halal, baru kemudian ditetapkan yang haram. Mestinya seperti rokok begitu ya. Rokok, bagaimana labelnya? Merusak kesehatan, itu udah bener itu, cuman kurang tegas. Sing betul apa? Rokok haram itu tegas itu, ya kan? Cuman apa? Selintut dapat
menyebabkan apa? Impotensi, kanker, keguguran, ya kan? Yang jelas madorot isinya dan banyak sekali madorotnya. Tapi kurang tegas ya. Sebetulnya satu kata saja apa? Mestinya begitu. Tapi gurung wani. Sama seperti barang-barang yang haram yang lain, mestinya mengandung babi nggak perlu, langsung aja ditulisi haram. Homer di situ ada alkoholnya, bagi umat Islam haram. Walaupun di bawahnya tulisannya apa? Haram bagi umat Islam. Tegas kalau sudah seperti itu. Tapi sekarang dibalik. Apa? Butuh label halal. Sementara yang halal lebih banyak dari yang sudah ngurus label atau sertifikasi. Karena yang belum masih banyak. Sing dodol tonggo dewe, dodol utuk-utuk, ya kan? Bisa nggak dapat label halal? Gak sombot ngurusnya ambek untungnya. Dodol jemblem, ya kan? Dodol kocor. Terus apa kita katakan haram? Mau dicampuri apa haram? Jelas bahannya. Nah, gitu kan? Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Maka dari itu Allah kaitkan antara makanan dengan syaitan. Kenapa? Makanan ini mengalir dalam tubuh kita. Dia dialirkan dalam pembuluh darah kita. Setelah diolah dalam pencernaan, masuk ke usus halus, diedarkan melalui pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau itu berasal dari haram, dia akan ditunggangi oleh syaitan. Wallahu a'lam. Sudah masuk? Azan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita lanjutkan beberapa poin yang perlu kita waspadai, yaitu tentang tempat-tempat syaitan. Yang pertama, tadi setan di pembuluh darah, sekarang setan di lubang hidung. Buka Muslim Digital 128. Ingat bahwa setan itu tidur di lubang hidung kita. Itu harus diwaspadai. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk istinsyaqul ma. Ketika berwudu kita masukkan air ke hidung. Namanya istinsyaq. Begitu sudah masuk terasa pening baru dikeluarkan. Memasukkan namanya istinsyaqul ma, mengeluarkannya namanya istinthar. Baik, silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, hendaklah ia melakukan istinsyar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali kau lakukan itu. Kenapa? Karena syaitan itu bermalam di lubang hidungnya. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimi. Muslim asli 1. Karena sesungguhnya syaitan itu bermalam di lubang hidungnya. Makanya kadang nek mari tangi ku apa? Ya pilek. Itu bukan sinusitis itu. Itu ono setane. Makanya apa? Kalau tiap hari kita ini melakukan tuntunan Nabi, ya, dengan memasukkan air ke lubang hidung, insya Allah sehat orang Islam itu. Gak pilek, gak sinusitis. Tanya sama dokter. Ini adalah ilmu nabawiyah, tapi harus sungguh-sungguh. Nabi mengatakan baligh fil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyaq, illa an takuna shaiman, kecuali ketika kau sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa cukup di tengah-tengah sini keluarkan. Tapi kalau tidak puasa, hidup dalam-dalam sampai tang. Pernah nggak seperti itu? Setelah itu keluarkan, lego, setan hilang. Ini rahasianya, Pak. Baik. Sekarang setan berikutnya di kamar mandi. Buka Abu Dawud di nomor 5. Wah, kayak gini. Silakan. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kakus-kakus ini ditempati oleh syaitan-syaitan. Terus. Oleh karena itu, apabila seseorang di antara kamu mendatangi kamar mandi, kamar kecil, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma inni min khubusi wal khaba'is. a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is, atau Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil hushush, sesungguhnya kamar kecil, apakah itu kamar mandi, apakah itu WC atau kakus, ya, ternyata itu semua adalah apa? Ditempati muhtadaratun, syaitan ada di tempat itu. Bahkan setannya laki dan perempuan. Al-khubuth wal khaba'ith, syaitan laki dan setan perempuan. Dua sejoli di situ. Makanya kita dianjurkan berdoa, zikir. Sehingga dengan mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, maka ketika kita membuka aurat di kamar mandi, di WC, mata syaitan ini ditutup oleh Allah, sehingga dia tidak bisa melihat aurat kita. Kenapa?
jin, syaitan itu paling seneng delok aurate menungso. Dan itu sejak dulu. Sehingga apa? Iblis berusaha apa? Menggoda syaitan supaya Adam dan Hawa ini apa? Pakaian dari surganya itu lepas. Dan itu sukses. Lepaslah pakaian Adam dan Hawa. Sehingga kemudian Adam dan Hawa menutupi dengan dedaunan surga. Senang itu. Melihat auratnya Adam dan Hawa. Dan itu keturunannya sekarang senang lihat aurat. Makanya Allah memberikan senjata apa? Zikir dan doa. Baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka Allah akan menutup aurat kita. Kalau enggak, jadi tontonan jin kon. Iso ae dhewe gawe apa? Video klip. Meneh mlebu nang YouTube. YouTube bangsa jin maksudnya. Karena dia juga punya channel-channel seperti itu untuk bangsa mereka sendiri. Setan di tempat tidur. Nah ini. Yang pertama, jima. Seandainya manusia itu melakukan jima di tempat tidurnya, setan ini mengganggu, Pak. Makanya kita dianjurkan berdoa supaya apa? Setannya nggak ikut-ikut. Diajarkan kita doa, zikir agar mereka apa? Lari dari tempat itu. Tidak ikut nimbrung, kata Nabi. Buka Sahih Muslim nomor 1369. Tes, ya. Keliru tuhane. Ibnu Abbas. Ya. Bahasa Arabe diwaca. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalaulah mereka bila hendak bersetubuh membaca doa, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, yang artinya dengan menyebut nama Allah kami bersetubuh, wahai Allah, hindarkanlah kami dari gangguan syaitan, dan hindarkanlah syaitan dari anak yang engkau karuniakan kepada kami. Iya. Makanya tak wocokno, soalnya gemeter deh. Ya, soalnya gemeter dipikir wayahe, dorong iki ngaji. Moco iki duduk praktek iki, ngaji iki, ya. Maka jika ditakdirkan Allah, apa? Maka jika ditakdirkan Allah, mereka memperoleh anak dari persetubuhan itu, setan tidak kuasa mengganggu anak itu selama-lamanya. Setan tidak akan mengganggu anak itu selama-lamanya. Makanya waca niki, sing durung rabi apalno, sing wis rabi ka apal salamu dhewe. Biyen isoke langsung ya wis iku gak apa-apa. Terakhir iku wisan, ojo sampai gak maca bismillah. Kalau yang bener bismillahi Allahumma wa Allah jannibna syaitan, jauhkan syaitan dariku. Jadi kami berdua, jannibna asyaitana, jauhkan syaitan dari kami berdua. Itu artinya cuma berdua, nggak boleh sendirian, dan nggak boleh lebih dari dua, berdua saja. Wajannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa? Rizki yang akan kau berikan kepada kami berdua. Apa rizki itu? An-ni'mah, kenikmatan. Apakah rizki itu? Anak. Itu rizki. Kalau dia peroleh anak itu tidak akan diganggu setan untuk selama-lamanya. Lumayan nggak? Lumayan. Apa maksudnya? Tidak bisa dimurtadkan anak itu. Kalau diganggu, bangel, bujuk, kadang-kadang tapi kalau murtad insya Allah enggak. Kenapa? Karena dia dikunci dengan doa, sehingga setan itu tidak akan bisa ikut nimbrung. Kalau tidak membaca doa sama sekali, minimal bismillah, setan melo urun. Makanya dadine anake kaya Ustadz, bagaimana kalau misalnya bukan istrinya? Artinya zina tapi moco dungo.
Ono pertanyaan ngono tahu ditakokno. Aneh gitu. Nek tak sampekno saiki. Ya kan? Kadang resmi tapi ngelakoni gak ndonga. Iki apa? Zina tapi ndonga. Kira-kira gimana? Gak manfaat, gak berlaku, gak ngefek. Soalnya apa? Bukan setannya hadir, dewe setan. Ketika itu dia syaitan, ya, karena melakukan perbuatan zina. Maka jangan heran kalau hasilnya seperti apa. Ya. Kalau sudah seperti ini biasanya gimana? Selesai. Mau tidur. Ingat, jangan lupa dalam kondisi apapun, secapek apapun, jangan lupa berdoa. Kenapa? Kalau enggak kita diganggu oleh syaitan. Setiap orang yang tidur itu diikat dengan 3 simpul ikatan. Maka lepaslah 3 simpul ikatan itu. Setiap manusia ini ketika tidur diikat oleh syaitan. Nah, bagaimana melepas 3 ikatan tersebut? Buka Abu Dawud nomor 1306. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Syaitan itu membuat 3 simpul ikatan di tengkuk kepala seseorang dari kamu apabila dia tidur. Ya, mana tengkuk itu, Pak? Tengkuk itu mana? Citok. Ya, dia membuat ikatan di tempat itu. Kemudian jika dia bangun, sewaktu membuat simpul ikatan, setan berkata. Apa katanya? Malam masih panjang. Iya, itu yang diucapkan oleh syaitan. Lailun tawilun, turuwo, dipok-pok, sik bengi, sik dawa. Ya, lailun tawil, sik dawa, ojo tangi. Kemudian apabila dia bangun lalu mengingat Allah, terlepaslah 1 simpul ikatan. Iya. Apabila dia bangun dan mengingat Allah. Ini yang pertama. Jadi syaratnya dia bangun apa? Mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Dia ucapkan kalimat Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas 1 ikatan. Jeleng. Tinggal berapa? 2. Bagaimana cara melepas ikatan kedua? Jika dia langsung berwudu, lepaslah 1 ikatan lagi. Iya. Jika dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Yang ketiga, jika dia terus sholat, maka terlepas 1 simpul ikatan lagi. Iya. Jika dia sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Sholat apa? Boleh sholat tahajud, boleh sholat witir walaupun hanya 1 rakaat, boleh sholat apapun, yang penting sholat. Maka lepaslah. Berarti kalau bangun gak ndonga, gak wudu, gak sholat, halo, berarti ikatannya masih ada nggak? Ada. Masih ada. Makanya apa? Jocok nang ngarepe TV, delok bal-balan. Nek gak delok liyane, karena tidak lepas ikatannya, sehingga mudah untuk dipermainkan syaitan. Bangun baca doa 1, tapi 2 belum kau lepas. Berwuduklah, lepas yang kedua. Setelah itu apa? Sholatlah. Minimal 2 rakaat atau 1 rakaat sholat witir. Lepas semuanya. Sehingga ketika di pagi hari apa yang terjadi? Halo? Maka dia menjadi bersemangat dan jiwanya bersih. Nah, maka dia bangun di pagi hari dengan semangat dan jiwa bersih. Inilah konsep Islam, ya, dari Allah dan Rasulnya, supaya pagi hari itu semangat, bukan dengan house musik. Oh, isu-isu, ya, oh, supaya semangat. Bukan itu cara orang kafir. Cara orang mukmin apa? Supaya pagi bersemangat, beraktivitas apa? Bangun, baca doa, berwudu, sholat. Pasti dia bangun bersemangat. Kalau tidak, halo, lanjut. Kalau tidak,
Kalau tidak, jiwanya menjadi kotor lagi malas. Iya, kenapa orang itu malas beraktivitas di pagi hari? Ternyata dia tidak mengamalkan itu. Kenapa? Karena dia tidak membaca zikir ketika bangun, dia tidak berwudu, dan dia tidak sholat. Simpulnya masih ada di tengkuknya, makanya males, aras-arasan. Itu sebabnya, makanya harus waspada. Dan itu siapa yang melakukan? Dia tidak lain adalah siapa? Syaitan. Setan di masjid. Loh, oh no, Pak. Ada setan di masjid itu, ganggu orang sholat. Makanya kadang-kadang mamang iki rakaat kepiro yo. Setan itu kan yang ganggu. Kadang-kadang enggak khusyuk. Kadang-kadang ono ayu mekai garuk-garuk. Itu kadang diganggu syaitan. Makanya apa? Caranya supaya setan tidak bisa masuk ke dalam soft kita, rapatkan soft itu. Kenapa? Setan itu nyelinap di antara soft kita. Baca Abu Dawud nomor 666. Iki ongkoi setan iki katanya. Ya. 666 666 lambangnya avatar iki memang ya. Kok iso pas nomor iki bahas setan bisa. Iya. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Luruskanlah sop-sopmu dan sejajarkan di antara bahu-bahumu dan tutupi celah-celah sop itu. Lunakkanlah tangan ketika berdampingan dengan saudara-saudaramu ketika meluruskan sop, dan jangan membiarkan celah-celah itu untuk syaitan. Wala tadharu furujatil lisyayatin. Dan jangan kau membiarkan celah-celah itu untuk siapa? Untuk syaitan. Seorang mukmin ketika mendengar hadis ini, tidak ada yang diucapkan dari mulutnya kecuali sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pakai logika. Oh, tepak itu setan melok sholat. Ada yang begitu. Jarno tak penggang noai, ya kan? Apa? Setan cek melok sholat. Dia seandainya hadir di tempat itu bukan untuk sholat, tapi mengganggu manusia. Ternyata apa? Setan ini masuk di celah-celah sop, Pak. Satu masuk, kalau semakin ombo, dua masuk, semakin renggang, tiga masuk. Lawingi ono corona, sakampung mlebu kabeh setan. Astagfirullah. Karena direnggangkan, ya kan? Nggak ada alasan. Hadis ini tetap berlaku apapun alasannya. Meskipun kau katakan, oh ini waktunya ada corona, kita harus renggangkan. Apa? Distancing, harus jaga jarak misalnya. Tetap setan akan masuk. Hadis ini tetap berlaku. Ini sabda Nabi SAW. Diperintah kita untuk merapatkan, jangan sampai memberi celah untuk syaitan. Dalam riwayat yang lain, setan itu apa? Pernah dilihat Rasulullah menyerupai anak kambing masuk seluruh. Dan itu goda. Baik. Barang siapa yang menyambung soft, lanjut. Barang siapa yang menyambung soft, maka hubungannya akan disambung pula oleh Allah. Nah, makanya kalau ada soft renggang, disambung. Kemana nyambungnya? Tergantung imamnya sebelah mana. Karena imam sebagai poros. Kalau imamnya di tengah, kita sebelah kanan, maka menyambungnya kita geser ke kiri. Kalau kita berada di kanan imam. Kalau kita di sebelah kiri imam, maka menyambung soft kemana arahnya? Ke kanan. Kenapa? Karena poros itu adalah imam, merapat ke tengah. Jangan kebalik. Kalau kita sebelah kanan, kemudian nyambungnya malah ke kanan, keliru, tambah ombo. Karena poros itu ke imam. Dan itu tuntunan agar kita apa? Diberi rahmat oleh Allah. Dalam riwayat yang lain apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ayyasilas sof. Allah dan malaikatnya memberikan solawat bagi orang-orang yang menyambung sof. Makanya kalau ada sof renggang, segera masuki, segera merapat. Bergerak dalam rangka menyambung sof, diperbolehkan di dalam sholat. Nggak apa-apa. Bisa nggak menggambarkan ya? Geser ya.
renggang lagi, geser, gak apa-apa bergerak seperti itu. Baik, kemudian apa katanya? Apabila datang seorang laki, lanjut, lunakkan tangan ketika berdampingan. Ayo. Dan barang siapa yang memutuskan shaf, maka diputuskan pula oleh Allah. Terus Abu Daud berkata, maksud dari lunakkan tangan ketika berdampingan saudaramu, apabila datang seorang laki-laki menuju shaf, lalu dia hendak masuk ke dalam shaf, maka sepantasnya setiap orang melunakkan kedua bahunya sehingga orang tersebut masuk ke dalam shaf. mungkin barangkali ya agak sedikit renggang, tapi nek delok wonge ketokne gak cukup, maka kita agak geser, disempitkan. Ya, mengkeret titik supaya apa koncone cek iso mlebu sofe ra. Ojo tambah Ya. kangkang rek. Adapun hadis-hadis yang lainnya masih banyak. Bagaimana tata caranya merapatkan shaf, bagaimana pundaknya, bagaimana kakinya, ya. Supaya apa? Tidak memberi peluang bagi apa? Syaitan. Bapak Ibu, saudara sekalian, masih banyak yang akan saya sampaikan tapi waktu tidak memungkinkan. Setan di waktu maghrib. Ada lagi setan di mana? Setan di mall. Kenapa kita masuk mall ada doanya? Juga setan di tempat pekerjaan. Apa tipu daya mereka? Ini baru setan dari kalangan apa? Jin. Belum setan dari kalangan manusia. Apa makar dan mereka yang akan lakukan? Itu orang kafir, munafik, dan para pendosa. Ini juga adalah apa? Musuh kita dari kalangan manusia. Kudu terusane. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahaminya, walaupun kita mendapatkan sedikit apa yang disampaikan dalam beberapa riwayat hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk tetap istiqamah di dalam keimanan dan ketakwaan hingga saat kematian kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau